wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Istifarin, NIM 070405210095 dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ibn Rushd dari mata kuliah Orientasi Filsafat. Nama lengkap Ibn Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Rushd. Ia lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi, sekitar 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali, dan wafat pada tahun 1198. Ia lebih populer dengan sebutan Ibn Rushd. Orang Barat menyebutnya dengan nama Averroes, yaitu seorang filsuf dan pemikir dari Andalus. Ibn Rushd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Ia lahir dan besar dalam lingkungan keluarga yang mempunyai tradisi intelektual bagus. Keturunannya berasal dari keluarga terhormat yang terkenal sebagai tokoh keilmuan. Kakek dan ayahnya merupakan mantan hakim atau qadhi di Andalus, dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat menjadi hakim di Seville, dan tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi di Cordova. Kemudian pada tahun 575 Hijriah atau 1179 Masehi ditunjuk kedua kalinya sebagai hakim di Seville. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung atau Qadhi al-Qudat di Cordova pada tahun 1182 Masehi. Samih Al-Zain menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang ia kuasai antara lain tafsir Al-Quran, hadis, fikih, bahasa, dan sastra Arab. Ia pernah merevisi kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik yang dipelajari dan dihafalnya bersama ayahnya Abu Al-Qasim. Bahkan, suatu hal yang sangat mengagumkan menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani dalam Sirajuddin Zar bahwa hampir seluruh hidupnya ia pergunakan untuk belajar dan membaca. Selain ilmu agama, ia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Pengetahuan filsafat dipelajarinya dari Ibnu Tufail, sedangkan ilmu kedokteran ia pelajari dari Ja'far Ibnu Harun dan Abu Marwan Ibnu Jarbun. Ia juga sangat mahir dalam bidang fikih, dan buku karangannya dalam bidang fikih muqarran yaitu kitab Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid, ditulis pada tahun 1168 Masehi. Ia juga cukup menguasai ilmu kalam, namun dia tidak mengikuti salah satu di antara ilmu kalam. Ia menulis kitab yang berjudul Al-Kashfu an Manahij Al-Adillah fi Aqaid Al-Milah yang menguraikan pemikirannya di bidang kalam. Renan dalam Al-Khudari Soleh yang telah melacak hasil karya Ibn Rushd berhasil mengidentifikasikan sebanyak 78 dalam buah judul buku, meliputi 28 buah dalam bidang filsafat, 20 buah dalam bidang kedokteran, 5 buah dalam teologi, 8 buah dalam bidang hukum, 4 buah dalam bidang astronomi, 2 buah dalam bidang sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lainnya. Karya-karya tersebut secara garis besar bisa diklasifikasikan dalam beberapa tema. Yang pertama, karya-karya logika. Yang kedua, karya-karya fisika. Yang ketiga, karya-karya metafisika. Yang keempat, karya-karya teologi. Yang kelima, karya-karya hukum atau fikih. Yang keenam, karya-karya astronomi. Ibn Rushd lebih dikenal dan berpengaruh besar di Eropa sebagai intelek yang menjembatani orang-orang Barat dalam mempelajari kembali filsafat Yunani secara orisinal. Ibn Rushd adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles atau Aristotelianisme. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ia mengkritik corak Neoplatonisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibn Sina, yang ia anggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan berfilsafat dari kritik yang dilancarkan para ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali.
Ibnu Rus berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa diwajibkan untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Al-Quran dan hadis juga dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Pengaruh Ibnu Rus ke dunia barat jauh lebih besar dibanding dunia Islam. Ibnu Rus menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di Eropa. Terjemahan karya-karya Ibnu Rus memicu para pemikir Eropa Barat untuk kembali mengkaji karya-karya Aristoteles dan pemikir Yunani lainnya setelah lama diabaikan sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi. Pengaruh besar Ibnu Rus di Eropa ditandai dengan lahirnya gerakan Averroisme yang menghidupkan dan mengembangkan pemikiran filosofis dari Ibnu Rus. Meskipun apa yang mereka kembangkan pada akhirnya jauh berbeda dari pemikiran asli Ibnu Rus. Salah satu doktrinnya yang kontroversial di dunia barat adalah teori yang disebut kesatuan akal atau unitas intellectus dalam bahasa Latin, yang menyatakan bahwa semua manusia bersama-sama memiliki satu akal atau intelek. Hal ini tidak lebih dikarenakan perbedaan latar belakang saja yang mempengaruhi pemikiran. Kelahiran aliran ini telah membuktikan pengaruh besar Ibnu Rus di Eropa. Karya-karyanya dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1270 dan 1277. Dan pemikir Kristen Thomas Aquinas menulis kritik-kritik tajam terhadap doktrin Ibnu Rus. Sekalipun demikian, Averroisme tetap memiliki pengikut di dunia barat hingga abad ke-16. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.